salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Dr. Igede Marguniase, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian PENDAS. Perkenalkan, saya Ida Bagus Made Budiase dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tesis yang berjudul Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar Berkearifan Lokal Bali untuk meningkatkan minat baca kelas 3 sekolah dasar. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan merupakan usaha sadar dilakukan keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan dilakukan secara sadar. Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga peserta didik, agar dalam kodratnya pribadinya, serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju arah adab. Yang kedua, harapan pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena melalui membaca, peserta didik akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan bagaimana tutur kata dalam berkomunikasi yang baik dan benar, baik di tulisan maupun tulisan. Yang ketiga, kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan dilakukan terhadap peserta didik kelas 3 sekolah dasar, menunjukkan masih rendahnya perhatian pada kemampuan membaca. Dari observasi ditemukan beberapa peserta didik yang minat bacanya kurang, dan dalam proses belajar mengajar pendidik hanya menggunakan buku paket yang disediakan sekolah dan didukung media seadanya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik. Sedangkan pada buku ajar yang diberikan kepada peserta didik masih kurang memenuhi adanya bahan bacaan yang mengandung unsur budaya lokal. Yang keempat, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, minat baca peserta didik kelas 3 sekolah dasar masih rendah. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, guru hanya menggunakan buku paket yang disediakan sekolah. Yang ketiga, kurangnya media-media yang mendukung yang dapat menumbuhkan minat baca peserta didik. Yang keempat, guru belum mampu mengembangkan bahan bacaan yang mengandung muatan kearifan lokal untuk mendukung pembelajaran. Dan yang kelima, buku cerita berkearifan lokal masih terbatas jumlahnya untuk meningkatkan minat baca peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Yang kelima, solusi dan pendukung solusi. Penulis sebagai pendidik di sekolah dasar mencoba merefleksi terhadap situasi dan kondisi belajar seperti sekarang ini. Melalui sebuah pengembangan media buku cerita bergambar berkearifan lokal, nantinya dapat meningkatkan kemampuan minat baca terutama untuk peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Keberadaan buku sebagai salah satu bentuk bahan ajar sangatlah penting. Buku cerita berkearifan lokal yang disertai gambar akan lebih membantu merangsang semangat belajar peserta didik. Kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyarukan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk belajar. Menurut Miyarso 1989. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan suatu pesan dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran menjadi efektif, interaksi, komunikasi, edukasi antara peserta didik dengan pendidik agar dapat berlangsung sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, pengembangan buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar atau picture book menunjuk pada pengertian buku yang menyampaikan pesan lewat dua cara, yaitu lewat ilustrasi dan tulisan. Menurut Agus Purwanti, 2018, buku bergambar adalah buku yang menampilkan gambar dan teks, dan keduanya cukup untuk mengungkapkan cerita secara lebih mengesankan, dan keduanya saling membutuhkan untuk saling mengisi dan melengkapi. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku cerita bergambar berkearifan lokal Bali, materi membaca dongeng untuk kelas 3 sekolah dasar. Buku cerita bergambar diharapkan memiliki validitas, kepraktisan, dan efektivitas yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengujian untuk menjamin tercapainya ketiga kriteria tersebut. Menurut Niven, 1999, suatu produk pembelajaran dikatakan pajak apabila pengembangan produk tersebut didasarkan pada pengetahuan terkini atau validitas konten, dan semua komponen harus secara konsisten dikaitkan satu sama lain atau konstruk validitas. Yang ketiga, prosedur penelitian pengembangan model ADDIE atau AD.
Model AD merupakan model penelitian pengembangan yang dapat digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam mengembangkan desain suatu produk, termasuk produk pengajaran yang efektif dan efisien. Dari berbagai kajian, terdapat 5 tahap yang harus dilalui dalam melakukan penelitian model AD, yaitu yang pertama analyze atau analisis, yang kedua design atau perencanaan, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat implementation atau implementasi, dan yang kelima evaluation atau evaluasi. Penelitian yang relevan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan mendukung penelitian ini. Di antaranya, yang pertama hasil penelitian dilakukan oleh Risma Tri Kurniawati Heni Dewi Kuswanti tahun 2020 yang telah menghasilkan buku cerita bergambar yang valid. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Siwi Pawestri Apriliani, Elvira Hosin Radia tahun 2020. Dan yang ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lohari Parwati tahun 2021 yang telah menghasilkan buku cerita bergambar yang valid. Yang berikutnya adalah kerangka pengembangan. Adapun kerangka berpikir penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran kelas 3 sekolah dasar, di mana yang pertama minat baca peserta didik masih rendah, kedua kurangnya media pendukung yang dapat menumbuhkan minat baca peserta didik, dan yang ketiga kurangnya bahan bacaan yang berkearifan lokal Bali. Penulis di sini mengembangkan media buku cerita bergambar berkearifan lokal Bali untuk meningkatkan minat baca kelas 3 sekolah dasar yang dibuat menarik, mudah dipahami, kontekstual, dan inovatif. Kemudian dilakukan uji coba sehingga nantinya buku cerita bergambar ini bisa digunakan dalam pembelajaran kelas 3 sekolah dasar sehingga peserta didik mengalami pembelajaran yang lebih bermakna. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Research and development atau penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nantinya akan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Ini menurut Maidiantaro 2021. Yang kedua, prosedur penelitian pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Analisis dilakukan terhadap sasaran pemakai buku termasuk di dalamnya guru dan siswa, gambaran tentang kriteria buku yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan minat baca peserta didik kelas 3 SD. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai dasar fase rancangan atau desain. Yang kedua, rancangan. Perhatian dalam fase ini fokusnya pada proses perumusan atau penyusunan rancangan buku yang meliputi bagian depan, isi, dan penutup. Yang ketiga adalah pengembangan. Tahap ini difokuskan pada pengkonstruksian rancangan buku sehingga diperoleh draft awal. Materi yang disajikan dalam buku disusun dengan bahasa yang mudah dipahami anak, kegiatan pembelajaran yang sesuai kurikulum 2013, aktivitas peserta didik yang dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Yang keempat, implementasi. Buku yang telah divalidasi selanjutnya diuji coba minimal sebanyak 2 kali dengan tujuan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan buku. Aktivitas dalam uji coba ini meliputi pembelajaran tatap muka, observasi, dan refleksi. Yang kelima adalah evaluasi. Tahap evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi buku teks yang dikembangkan yang meliputi yang pertama evaluasi hasil validasi buku oleh ahli dan praktisi, yang kedua evaluasi hasil angket respon guru dan siswa terhadap buku teks, dan yang ketiga evaluasi hasil tes unjuk kerja siswa atau post-test. Yang berikutnya adalah uji coba produk. Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Subjek uji coba dari penelitian ini adalah ahli, guru kelas 3, dan peserta didik kelas 3 SD. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah lembar validasi, angket, dan tes. Yang kelima, kisi-kisi instrumen pengumpulan data.
Penelitian ini menggunakan 3 jenis angket validasi, yaitu angket ahli media, angket ahli bahasa, angket ahli materi, yang bertujuan untuk mengukur validitas dari produk yang dikembangkan. Yang keenam, teknik analisis data. Validitas buku cerita dilakukan oleh ahli media dan ahli materi menggunakan angket validasi buku cerita menggunakan skala Likert 1-0. Demikianlah pemaparan singkat proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.